Mazmur 116 ayat 15, demikian firman Tuhan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya ulangi lagi. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Jadi di sini dikatakan kematian semua orang yang dikasihinya itu berharga di mata Tuhan. Jadi nggak semua orang kematiannya berharga, tetapi dijelaskan semua orang yang dikasihinya. Jadi orang yang dikasihinya itu kematiannya berharga di mata Tuhan. Jadi ayat ini spesifik buat orang yang mengasihi Tuhan. Karena hanya orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, itu kematiannya berharga. Kalau kematian semua orang pasti akan menghadapi kematian. Itu sebuah realitas atau sebuah fakta, sebuah kenyataan yang pasti suka tidak suka, setuju tidak setuju, mau tidak mau, pasti akan mengalami kematian. Makanya bagi kita yang percaya, bicara soal kematian itu bukan hal yang tabu. Karena Alkitab membicarakan banyak hal tentang kematian. Bahkan di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 dikatakan segala sesuatu ada masanya. Ada masa atau ada saat untuk lahir, ada saat atau ada masa untuk meninggal. Jadi setiap kita yang hidup pasti ada satu saat akan mengalami kematian. Tetapi bagi kita yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan kematiannya berharga. Di bagian lain atau di terjemahan lain dikatakan begini, sangat baik kepada Tuhan. Jadi bukan hanya baik, tapi sangat baik kepada Tuhan adalah kehidupan para pengikutnya. Jadi sangat baik kepada Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan bukan hanya baik, tetapi sangat baik kehidupan para pengikutnya. Ia, Tuhan, peduli ketika mereka menghadapi kematian. Jadi Tuhan itu baik kepada orang yang dikasihi. Nah, kita mengatakan tadi ia peduli ketika mereka yang dikasihnya itu menghadapi kematian. Jadi kalau kita dikasih Tuhan, kematian kita itu bukan masalah yang besar, bukan suatu masalah. Yang jadi masalah kalau kita tidak dikasihi Tuhan. Yang jadi masalah kalau kita bukan orang percaya, itu jadi masalah besar, bahkan malapetaka besar. Tetapi bagi orang percaya yang dikasihinya, yang jadi pengikutnya, Tuhan itu peduli dengan kematian. Sehingga kematian kita itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kematian orang percaya itu berharga di mata Tuhan. Di bagian lain dikatakan begini, Tuhan menghargai kehidupan orang yang mengikutinya dengan setia. Jadi Tuhan menghargai kehidupan pengikutnya yang setia. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikutinya dengan setia, Tuhan menghargai. Termasuk ketika pengikutnya itu, saudara dan saya yang percaya mengikutinya dengan setia, kematiannya itu dihargai Tuhan. Bahkan dikatakan begini, orang-orang yang dikasihinya sangat berharga bagi dia, dan ia tidak membiarkan mereka mati begitu saja. Jadi kematian kita tidak dibiarkan begitu saja. Dan Tuhan menjanjikan rumah Bapa di surga. Makanya Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ, rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah pergi ke situ
dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana kamu berada, di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, bagi kita yang dikasih Tuhan, bagi kita yang mengasihi Tuhan, disediakan rumah Bapa di surga. Orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab mengatakan 1 Korintus 8 ayat 3, dikenalnya. Jadi kalau kita sebagai pengikutnya yang mengasihi Dia, Tuhan katakan, Alkitab katakan dikenalnya. Dikenal sama dengan dikasihi. Makanya ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ketika kita dikenal, maka kita dikasihi. Jadi kata kuncinya dalam kehidupan ini adalah apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita percaya Tuhan Yesus? Apakah kita menjadi pengikutnya yang setia? Sepanjang kita mengasihi Tuhan dan jadi pengikutnya yang setia, kematian bukan masalah utama. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjadi orang percaya? Apakah kita sudah menjadi orang percaya yang mengasihi Allah? Apa tanda atau ciri orang yang mengasihi Allah? Orang yang mengasihi Allah itu punya ciri, punya tanda yang tidak bisa dihindari, yaitu mengasihi sesama. Makanya kalau ada orang yang mengatakan aku mengasihi Allah, tetapi yang membenci saudaranya, dia adalah seorang penusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Karena Allah itu roh, tidak bisa dilihat. Jadi kalau dia mengaku mengasihi Allah, bisa dipastikan dia mengasihi sesamanya, dia mengasihi keluarganya. Kita mengatakan kalau ada orang yang tidak memelihara keluarganya, yang tidak mengasihi keluarganya atau seisi rumahnya, dia adalah seorang yang murtad atau seorang yang tidak mengenal Allah. Dia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya Allah. Jadi kalau kita lihat ada orang yang mengasihi keluarganya, bahkan di saat-saat yang mungkin sakit, itu tanda orang itu mengasihi Tuhan. Karena dia buktikan dengan mengasihi sesama, itu menunjukkan bahwa dia mengasihi Allah. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajar, dia berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Nah, kepada orang tersebut yang mengasihi sesamanya, Tuhan menjanjikan kehidupan kekal. Jadi, sepanjang kita mengasihi Tuhan, yang ditunjukkan dengan mengasihi sesama, kematian bukan jadi sesuatu yang masalah. Ada seorang ahli Taurat berkata begini, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Itu dia tanyakan. Itu seorang ahli Taurat. Dia tanya kepada Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk hidup kekal? Yesus menjawab, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Sebagai ahli Taurat, dia tahu. Kasihilah Allah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Si ahli Taurat menjawab dengan tepat. Karena dia ahli. Yesus mendengar jawaban itu berkata begini, jawabanmu itu benar. Artinya tepat sekali. Yang jadi masalah, kalimat Yesus selanjutnya, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Artinya perbuatlah seperti hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala kekuatan kita, segenap hati, segenap akal budi, mengasihi sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita. Perbuatlah, maka kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi sepanjang kita mengasihi Tuhan, dan itu terlihat dari kehidupan kita di tengah keluarga, bahkan kehidupan kita ketika bermasyarakat, ketika di pekerjaan, di kantor, di bisnis, kita care, kita peduli dengan sesama, itu menunjukkan dia adalah seorang yang mengasihi. Jadi saudara-saudara sekalian,
cara hidup kita lah yang menentukan kehidupan kita yang akan datang. Jadi bukan cara kita mati yang menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Cara mati seseorang itu tidak bisa diprediksi. Apapun cara matinya, itu tidak menentukan kehidupan kekalnya, tetapi cara hidupnya yang akan menentukan hidup kekalnya. Makanya jangan mempersoalkan atau berdebat soal cara mati seseorang. Saya bisa menunjukkan di Alkitab. Di Perjanjian Lama ada seorang nabi yang, kalau boleh dibilang, nabi di Israel yang paling hebat. Dia melakukan mujizat paling banyak. Elisa itu melakukan mujizat 2 kali lipat daripada Elia. Kalau Elia seniornya itu tidak mati, melainkan diangkat dengan kereta berapi. Tetapi Elisa yang notabene lebih banyak melakukan mujizat daripada Elia, dia sakit. Dan Alkitab mencatat karena sakitnya dia meninggal. Ketika Elisa sakit, menderita sakit yang menyebabkan kematian. Jadi siapapun bisa mati, apapun penyebabnya, ada yang sakit. Stefanus di Perjanjian Baru, seorang diaken, seorang yang menjadi penginjil, mati dengan cara tragis, dengan dirajam batu. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus berdiri dan menyambut Stefanus. Dan banyak lain. Bahkan murid-murid Yesus, ada yang mati dengan kepala di bawah, ada yang mati dengan mengenaskan. Jadi bukan cara mati yang menentukan kehidupan kekal kita, tetapi cara hidup kita. Biar firman Tuhan ini mengingatkan kita boleh memperhatikan cara hidup kita. Sepanjang kita mengasihi Tuhan, sepanjang kita percaya Tuhan Yesus, kematian bukan jadi masalah. Karena Yesus berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Jadi jaminan hidup kekal bagi kita yang percaya tidak diragukan lagi. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi Alkitab mengatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, mati sekarang ini berbahagia. Karena kematian kita sesuatu yang berharga. Sungguh, kata Roh, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi yang menyertai kehidupan orang percaya di kekekalan adalah perbuatannya. Perbuatannya yang ditunjukkan kepada sesamanya, yaitu mengasihi sesamanya. Jadi sepanjang kita mengasihi sesama kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, di sekitar kita, segala perbuatan itu menyertai kita, membekali kita untuk berkat abadi kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, cara mati kita bukan masalah. Yang kita harus perhatikan cara hidup kita. Makanya kita harus bertekun di dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kesulitan atau masalah seperti saat ini kan kondisi pandemi COVID-19 ini, bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia. Tetapi sepanjang kita di dalam Tuhan, hidup benar dalam Tuhan, nggak akan jadi masalah. Kami berdua pensiun, tetapi tidak pernah setiap hari pun kekurangan. Sebab untuk soal makan minum Tuhan sudah sediakan. Kita tidak akan kekurangan. Burung di udara dia pelihara, bunga di bakung dia hiasi. Apalagi kita orang percaya. Justru yang menjadi masalah hidup adalah bagaimana kita hidup di bumi ini yang sementara ini. Apakah kita sudah tekun mengikut Tuhan Yesus? Di ayat 12 dari Wahyu 14 tadi dikatakan yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi yang penting itu iman kita dan ketekunan kita. Kalau kita memperhatikan itu,
persoalan yang paling utama yaitu kematian bukan lagi jadi masalah. Karena Yesus berkata begini kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas tahta, di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi kita yang telah mengikutinya dengan setia, Tuhan janjikan kehidupan kekal bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.